Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Apoteker Mira Febrina Master Science sebagai dosen pengampu mata kuliah farmakologi klinik. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1. Yang pertama Aulia Tunisa dengan NIM 2001049. Yang kedua, Flara Pebiola dengan NIM 2001055. Yang ketiga, Hesti Rahmatia dengan NIM 2001056. Yang keempat, Mulia Rizky dengan NIM 2001064. Yang kelima, Rizza Fitria Ahdar dengan NIM 2001072. Yang keenam, Rinda Yunelva dengan NIM 2001074. Yang ketujuh, Rizky Abdirrahman dengan NIM 2001075. Penyakit pada sistem endokrin dan obatnya. Yang pertama, diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah penyakit yang ditandai dengan terjadinya hiperglikemia dan gangguan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein yang dihubungkan dengan kekurangan secara absolut atau relatif dari kerja atau sekresi insulin. Gejala yang dikeluhkan pada pasien diabetes mellitus yaitu polidipsia, poliuria, polifagia, penurunan berat badan, dan kesemutan. Sistem endokrin. Yang pertama, pengertian sistem endokrin. Sistem endokrin ini adalah kontrol kelenjar tanpa saluran dastis yang menghasilkan hormon yang tersirkulasi di tubuh melalui aliran darah untuk mempengaruhi organ-organ lain. Sistem endokrin terdiri atas badan-badan jaringan kelenjar seperti tiroid, tapi juga terdiri atas kelenjar yang ada di dalam suatu organ tertentu seperti testis, ovarium, dan jantung. Yang kedua, pengertian obat. Obat adalah benda atau zat yang dapat digunakan untuk menyembuhkan penyakit, membebaskan gejala atau mengubah proses kimia dalam tubuh. Obat juga merupakan suatu bahan ataupun paduan bahan-bahan yang dimaksud untuk digunakan dalam menetapkan diagnosis, mencegah, mengurangi, menghilangkan, dan menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit, luka atau kelainan badania, rohania pada manusia atau hewan, termasuk untuk memperelok tubuh atau bagian tubuh manusia. Menekan glukosa darah dengan cara menekan nafsu makan, efek anoreksan. Untuk indikasi metformin utamanya adalah pada penelaksanaan diabetes mellitus tipe 2. Aturan pakainya diminum saat sesudah makan. Efek sampingnya yaitu acidosis asam laktat dan angioptis luas, terutama pada lansia. Metformin tidak boleh diberikan bila clearance kreatinin. Kontraindikasi metformin adalah pada penyakit ginjal berat, kondisi metabolik asidosis akut maupun kronik. Dosis ditentukan secara individu berdasarkan manfaat dan tolerabilitas. Untuk dewasa dan anak yang umurnya besar dari 10 tahun, dosis awalnya 500 mg setelah sarapan. Kemudian 500 mg setelah sarapan dan makan malam untuk sekurang-kurangnya 1 minggu. Kemudian 500 mg setelah sarapan, setelah makan siang, dan setelah makan malam. Dosis maksimumnya 2 gram sehari dalam dosis terbagi. Selanjutnya, golongan yang ketiga yaitu golongan glukosidase inhibitor. Contoh obatnya yaitu arkabose dan miglitol. Cara kerjanya memperlambat penyerapan glukosa dalam usus dengan cara merintangi enzim alfa-glukosidase di mukosa usus 12 jari, sehingga reaksi penguraian polisakarida menjadi monosakarida terhambat. Indikasinya, arkabose adalah sebagai obat antihiperglikemia oral pada pasien diabetes mellitus. Miglitol, obat diabetes mellitus tipe 2. Efek sampingnya perut kembung, sering buang angin, sakit perut, dan diare. Untuk kontraindikasinya, arkabose kontraindikasi pada pasien dengan hipersensitif terhadap obat atau komponennya. Sedangkan miglitol, pasien dengan ketoasidosis diabetik, pasien dengan penyakit radang usus dan ulesari kolon, pasien dengan gangguan obstruksi usus parsial atau yang memiliki kecenderungan terhadap obstruksi usus parsial.
Dosisnya untuk arkabose untuk pasien dewasa adalah 50 mg 1 kali sehari. Dosis dapat ditingkatkan menjadi 50 mg 3 kali sehari. Jika diperlukan, dosis dapat ditingkatkan menjadi 100 mg 3 kali sehari setelah 6-8 minggu. Dosis maksimal 200 mg 3 kali sehari. Kalau untuk obat migritol, awalnya 25 mg 3 kali sehari, jika perlu ditingkatkan dosis hingga 50 mg setelah 4-8 minggu dan dilanjutkan selama 3 bulan. Dosis maksimumnya 100 mg 3 kali sehari. Untuk aturan pakainya diminum saat makan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, saya Rinda Yunelva akan melanjutkan presentasi selanjutnya. Yang pertama, obat diabetes mellitus. Golongan yang pertama yaitu golongan sulfonylurea. Contoh obatnya glibenclamid, gliclazid, glyquidone, glimepiride, dan lain sebagainya. Cara kerja dari golongan obat ini ialah menstimulasi sel-sel beta dalam pankreas sehingga sekresi insulin ditingkatkan dan juga memperbaiki kepekaan organ tubuh dengan tujuan terhadap insulin dan menurunkan absorpsi insulin oleh hati. Indikasinya, golongan obat untuk mengontrol kadar gula darah pada penderita diabetes tipe 2. Aturan pakainya diminum 20-30 menit sebelum makan. Efek samping dari golongan ini yang pertama glibenclamid. Berat badan meningkat, mual, sensasi terbakar di dada, perut terasa penuh. Gliclazida, mual, berat badan bertambah, sakit perut atau gangguan pencernaan, muntah atau diare, kesulitan buang air besar atau konstipasi, kadar gula darah di bawah normal atau hipoglikemia. Selanjutnya glipizida, pusing dan sakit kepala, tubuh gemetar, mual dan muntah, kesulitan buang air besar, diare, penurunan jumlah sel darah putih dan kiping, darah, anemia, gangguan penglihatan, iritasi kulit, gatal-gatal lemah. Selanjutnya kontraindikasi dari glibenclamid, gangguan fungsi hati, gagal ginjal, porfiria, ibu menyusui dan selama kehamilan. Selanjutnya gliclazida, alergi terhadap gliclazid, penyakit diabetes mellitus tipe 1, gangguan hati dan ginjal yang parah, penggunaan bersama miconazole, kehamilan dan menyusui, anak-anak berusia 18 tahun ke bawah, kelainan darah yang membuat hem yang tidak dapat terbentuk sempurna, komplikasi diabetes dengan produksi asam keton yang tinggi dalam tubuh. Baiklah, selanjutnya itu glipizida, hipersensitivitas atau alergi glipizid atau sulfonylurea dan sulfonamid lainnya. Diabetes tipe 1, diabetes ketoasidosis dengan atau tanpa koma atau riwayat koma ketoasidosis. Selanjutnya glyquidone. Diabetes mellitus tipe 1, ketoasidosis, infeksi parah, trauma, kehamilan dan menyusui, porfiria, hipersensitivitas, koma dan prekoma diabetes, keadaan prediabetes, gangguan hati atau ginjal yang parah, kondisi parah lainnya di mana glyquidone tidak mungkin untuk mengontrol hiperglikemia. Selanjutnya glimepiride, diabetes mellitus tipe 1, ketoasidosis diabetes, pasien diabetes prekoma atau koma, ibu hamil dan menyusui, pasien yang hipersensitif terhadap glimepiride dan golongan sulfonylurea lainnya. Selanjutnya chlorpropramidia, diabetes mellitus tipe 1, ketoasidosis diabetik, komplikasi akut lainnya. Misalnya pembedahan besar, infeksi berat atau trauma berat, gangguan tiroid, gangguan hati dan ginjal berat. Terakhir yaitu tolbutamida, hipersensitivitas THD tolbutamid, sulfonylureas, DM tipe 1, diabetes dengan ketosis, asidosis, diabetik atau komplikasi akut lainnya. Misalnya operasi besar, infeksi atau trauma berat, porfiria atau gangguan ginjal berat. Baiklah, saya Clara Febiola akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu pada dosis. Obat acarbose untuk pasien dewasa adalah 50 mg 1 kali sehari.
Dosis dapat ditingkatkan menjadi 50 mg 3 kali sehari. Jika diperlukan, dosis dapat ditingkatkan menjadi 100 mg 3 kali sehari setelah 6-8 minggu. Dosis maksimal yaitu 200 mg 3 kali sehari. Pada obat miglitol awalnya yaitu dosis 20 mg 3 kali sehari. Jika perlu ditingkatkan dosis hingga 50 mg setelah 4-8 minggu dan lanjutkan selama 3 bulan. Dosis maksimum yaitu 100 mg 3 kali sehari. Aturan pakai yaitu diminum saat makan. Yang keempat yaitu golongan thiazolidinedione 16, yaitu obat rosiglitazone dan pioglitazone. Cara kerjanya yaitu mengurangi resistensi insulin dan meningkatkan sensitivitas jaringan perifer untuk insulin sehingga sering disebut insulin sensitizers. Oleh karena itu, penyerapan glukosa ke dalam jaringan lemak dan otot meningkat. Juga kapasitas penimbunannya di jaringan ini, sehingga kadar insulin, glukosa, dan asam lemak bebas dalam darah menurun. Begitu pula gluconeogenesis dalam darah. Indikasinya yaitu obat antidiabetes untuk menurunkan kadar gula darah pada diabetes tipe 2. Aturan pakai yaitu sebelum atau sesudah makan. Efek samping yang ditimbulkan yaitu menyebabkan anemia bila dikombinasikan dengan OAD yang lain, dapat meningkatkan berat badan meski dalam skala moderat atau normal. Obat ini juga meningkatkan resiko peningkatan cairan yang dapat memperburuk gagal jantung. Kontraindikasi yaitu pada obat rosiglitazone yaitu mengalami gagal jantung, memiliki riwayat gagal jantung, sindrom koroner akut, penyakit hati aktif, diabetes mellitus tipe 2, ketoasidosis diabetik, dan menggunakan insulin dan nitrat. Pada obat pioglitazone kontraindikasinya yaitu gangguan hati sedang sampai berat, riwayat kanker kandung kemih, dan gagal jantung parah. Dosisnya yaitu pada obat rosiglitazone 4 mg per hari, dapat meningkat setelah 8-12 minggu. Dosis maksimal yaitu 8 mg per hari jika respons tidak adekuat. Dosis dapat diberikan dalam 1 atau 2 dosis terbagi. Pada obat pioglitazone yaitu dewasa diberikan 15 atau 30 mg sekali sehari. Ditingkatkan secara bertahap jika dibutuhkan, maksimal dosis yaitu 40 mg per hari. Yang kelima yaitu golongan DPP-4 blockers, yaitu obat sitagliptin dan vidagliptin. Cara kerjanya yaitu bekerja berdasarkan penurunan efek hormon inkretin. Inkretin berperan utama terhadap produksi insulin di pankreas. Inkretin ini diuraikan oleh suatu enzim khas yaitu DPP-4, yaitu dipeptidyl peptidase. Dengan penghambatan enzim ini, senyawa gliptin mengurangi penguraian dan inaktivasi inkretin, sehingga kadar insulin akan meningkat. Indikasi yaitu digunakan untuk mengontrol kadar gula darah pada penderita diabetes tipe 2. Efek samping yaitu obat sitagliptin yaitu angioedema, urtikaria, dan pankreatitis akut. Pada obat vidagliptin yaitu efek sampingnya hipoglikemia, trem, sakit kepala, pusing, kelelahan, dan mual. Kontraindikasi yaitu sitagliptin, riwayat reaksi hipersensitif serius terhadap sitaglin seperti anafilaksi dan angioedema. Pada vidagliptin yaitu diabetes mellitus tipe 1, ketoasidosis diabetik, hipersensitif, gangguan fungsi ginjal sedang atau berat, gangguan fungsi hati, kehamilan, dan menyusui. Dosisnya yaitu pada sitagliptin, dewasa 100 mg diberikan sekali sehari, dan vidagliptin yaitu 5-100 mg per hari. Yang keenam yaitu golongan meglitinate yaitu repaglinida dan nateglinida. Cara kerjanya bekerja mencetuskan pelepasan insulin dari pankreas segera sesudah makan. Insulin yang dilepaskan adalah cukup untuk menurunkan kadar glukosa darah setelah makan. Indikasinya yaitu untuk menurunkan kadar gula darah pada penderita diabetes tipe 2. Aturan pakai yaitu 1 jam sebelum makan. Efek sampingnya yaitu pada obat repaglinide yaitu hipoglikemia berat, sindrom koroner akut, nyeri paru, radang sendi, nyeri punggung, dan sakit kepala. Pada obat nateglinide yaitu hidung berair atau hidung tersumbat, bersin, batuk, demam atau gejala flu, diare, mual, nyeri punggung, pusing, dan badan terasa kaku. Kontraindikasinya yaitu pada obat repaglinide yaitu ketoasidosis diabetik atau komplikasi diabetes dengan atau tanpa koma. Diabetes mellitus tipe 1 menggunakan obat bersama dengan gemfibrozil.
Pada nateglide, kontraindikasinya yaitu hipersensitif terhadap obat ini atau komponen inaktifnya, diabetes mellitus tipe 1, dan diabetik ketoasidosis dan kehamilan. Baiklah, saya di sini Mulia Reski dengan NIM 2001064. Di sini saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya. Dosis repaglinin. Untuk dewasa, obat ini digunakan sebagai monoterapi atau dikombinasikan dengan metformin. Dosis awalnya 0,5 mg. Pasien yang berpindah dari obat hipoglikemik lainnya untuk dosis awalnya 1 mg. Semua dosis harus dikonsumsi 30 menit sebelum makan. Dosis dapat disesuaikan dalam waktu 1-2 minggu, hingga maksimal 4 mg per dosis dan maksimal 16 mg per hari. Untuk obat nateglinin, pada orang dewasa 120 mg digunakan secara oral dan diminum 3 kali sehari sebelum makan. Contoh obatnya dapat dilihat pada bawah ini. Selanjutnya yaitu obat terkait hormon estrogen, progesteron, dan androgen. Yang pertama untuk hormon estrogen. Obat estrogen bekerja dengan cara menambah kadar estrogen di dalam tubuh, sehingga dapat mengatasi beragam kondisi yang disebabkan oleh penurunan kadar estrogen, misalnya akibat menopause. Indikasi dari obat estrogen yaitu untuk mengatasi kekurangan hormon estrogen di dalam tubuh. Efek samping dari obat estrogen ini nyeri pada payudara wanita maupun pria, payudara membesar, sakit perut, mual dan muntah, perut kembung, sakit kepala, berat badan meningkat secara drastis, diare, kram, serta efek samping lainnya. Selanjutnya yaitu kontraindikasi dari obat estrogen. Di antaranya kerusakan hati berat, alergi terhadap estrogen, kanker payudara, pasien dengan riwayat perdarahan abnormal dari vagina, kanker payudara, kanker dan tumor rahim, kanker tulang, gangguan pembekuan darah, kolesterol tinggi, hipertensi, stroke, serta gangguan jantung. Pasien yang merokok karena dapat meningkatkan risiko hipertensi, pembekuan darah, serangan jantung, dan stroke. Riwayat gangguan hati, gangguan ginjal, gangguan mental, asma, diabetes. Selanjutnya, kehamilan dan menyusui. Selanjutnya yaitu dosis dari obat estrogen. Dosis estrogen ditentukan berdasarkan kondisi pasien dan bentuk sediaan obat. Berikut adalah dosis estrogen berdasarkan tujuan penggunaannya. Yang pertama, oral. Gangguan saraf akibat menopause 0,3 mg per hari. Pencegahan osteoporosis pasca menopause yaitu 0,3 mg per hari. Hipogonadisme pada wanita 0,3 sampai 0,625 mg per hari. Untuk atrofi vagina atau atrofi vulva akibat menopause digunakan 0,3 mg per hari. Untuk infertilitas atau kemandulan digunakan dosis 1,2 mg per hari. Selanjutnya yaitu krim vagina. Untuk kasus chlorosis vulva atau atrofi vulva yang progresif akibat menopause digunakan dosis 0,5 gram per hari. Untuk dyspareunia atau nyeri saat berhubungan seks akibat menopause dapat digunakan dosis 0,2 gram 2 kali dalam seminggu. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya, hormon progesteron. Obat progesteron dengan cara kerja bekerja dengan memicu periode menstruasi pada wanita yang belum menopause. Indikasi berupa sebagai suplemen hormon yang digunakan untuk terapi pengganti hormon saat menopause, mengatasi gangguan menstruasi dan mengatasi kekurangan hormon wanita akibat mengalami keguguran berulang. Efek sampingnya berupa pembesaran dan nyeri pada payudara, perubahan suasana hati, mual, dan muntah. Timbul jerawat, peningkatan atau penurunan hasrat seksual, sakit kepala atau migrain dan kista ovarium. Untuk kontraindikasi, penyakit jantung, masalah sirkulasi darah, sakit kepala sebelah atau migrain, asma, penyakit ginjal, kejang atau epilepsi, riwayat depresi dan menyusui. Untuk dosis yang pertama itu secara oral digunakan pada kondisi anorea, dysfunctional uterine bleeding, sebagai terapi pengganti hormon saat wanita mengalami masa menopause. Dosisnya
400 mg per hari dalam jangka waktu 10 hari untuk amenorrhea, dysfunctional uterine bleeding, dan 200 mg per hari dalam jangka waktu 12 hingga 14 hari untuk terapi pengganti hormon. Suntikan otot atau intramuskular digunakan pada kondisi amenorrhea, dysfunctional uterine bleeding, dan keguguran berulang akibat defisiensi progesteron. Dosisnya dari 5 hingga 10 mg per hari. Dalam jangka waktu 5 hingga 10 hari untuk amenorrhea dan 25 hingga 100 mg sebanyak 2 kali per minggu. Dimulai sejak hari ke-15 kehamilan dalam jangka waktu 8 hingga 16 minggu. Dosis ini bisa ditambahkan atas petunjuk dokter jika dirasa masih membutuhkan. Lalu vagina pessary atau melalui vagina digunakan pada kondisi premenstrual syndrome dan amenorrhea, dysfunctional uterine bleeding. Untuk dosisnya dari 200 hingga 400 mg 2 kali sehari dimulai sejak hari ke-12 hingga hari ke-14 saat siklus menstruasi sampai menstruasi selesai untuk premenstrual syndrome dan 45 mg 1 kali per 2 hari. Dimulai sejak hari ke-15 hingga 25 saat menstruasi untuk amenorrhea, dysfunctional uterine bleeding. Yang ketiga yaitu ada hormon androgen atau obat testosteron. Cara kerjanya dengan cara meningkatkan jumlah hormon testosteron dalam tubuh. Indikasi untuk mengatasi rendahnya kadar hormon testosteron dalam tubuh seperti pada penderita hipogonadisme. Efek sampingnya berupa gangguan pencernaan, mual, sendawa, heartburn, atau diare. Heartburn itu seperti rasa terbakar pada hati. Lalu ada iritasi pada kulit yang dioleskan oleh gel, jerawat, nyeri atau bengkak pada area bekas suntikan, sakit kepala atau pusing, perubahan pada suasana hati, susah buang air kecil, tekanan darah naik, rambut yang tumbuh berlebihan, dan payudara membesar. Ereksi lebih sering dan lebih lama, atau priapismus. Untuk kontraindikasi, mengidap gangguan jantung, ginjal, atau hati yang dapat memicu penumpukan cairan dalam tubuh yang terkadang disertai gagal jantung akibat pengobatan testosteron. Yang kedua, mengidap gangguan pembekuan darah seperti hemofilia dan trombofilia maupun punya faktor risiko seperti merokok, kegemukan, dan riwayat keluarga. Lalu mengalami gangguan pernapasan saat tidur atau sleep apnea karena kondisi ini mungkin bisa menjadi lebih buruk setelah pemberian obat. Lalu memilih riwayat kesehatan lain seperti kolesterol tinggi, hipertensi, epilepsi, migrain, kanker paru, kanker ginjal, maupun kanker payudara. Sedang dalam kondisi hamil, berencana untuk hamil atau sedang menyusui saat menggunakan obat. Lalu ada pernah atau sedang menggunakan obat resep dan non-resep, vitamin, suplemen gizi, dan produk herbal. Baiklah, saya Rizky Abi Rahman dengan NIM 2001075. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Dosisnya untuk sediaan kapsul, dosis awal 120-162 kali sehari selama 2-3 minggu. Dosis lanjutannya 40-120 mg per hari. Tergantung respon pasien terhadap pengobatan. Untuk sediaan gel, oleskan 50 mg 1 kali sehari di pagi hari pada bagian bahu, lengan, atau perut. Dosis maksimalnya 100 mg per hari. Untuk suntik testosteron, sediaan suntik di Indonesia ada 2 jenis yaitu testosteron andekanoat 1000 mg tiap 10-14 minggu sebagai alternatif. Dosis awal 750 mg pada minggu 1 dan ke-4. Kemudian dilanjutkan dengan 700 mg yang disuntikan tiap 10 minggu setelahnya. Yang kedua itu testosteron propionat 50 mg 2-3 kali seminggu. Yang kedua itu carbimazole neomercazole. Turunan thiomidazole lebih kurang 10 kali kuat dari propil thiouracil. Kerjanya lebih cepat dan lama. Indikasinya agen antitiroid. Kontraindikasinya
hipersensitif terhadap metilmazol dan wanita hamil. Bentuk sediaan tablet 5 mg, 10 mg, dan 20 mg. Dosis dan aturan pakainya untuk anak-anak 0,4 mg per hari, 3 kali sehari. Dosis pelihara 0,2 mg per hari, 3 kali sehari. Maksimum 30 mg dalam sehari. Untuk dewasa, hipertiroid ringan 15 mg per hari, sedang 30-40 mg per hari. Untuk hipertiroid berat 60 mg per hari, dosis peliharanya 5-15 gram per hari. Efek samping, sakit kepala, vertigo, mual muntah, konstipasi, nyeri lambung, dan edema. Resiko khusus, pada pasien di atas 40 tahun, hati-hati bisa meningkatkan mielosuppresi atau toksisitas hematologi. Ketiga, thiamazol, metimazol, nama generiknya carbimazol, nama dagang di Indonesia neomecarzol. Indikasi hipertiroidisme. Kontraindikasinya, blocking replacement regimen tidak boleh diberikan pada kehamilan dan pada masa menyusui. Bentuk sediaannya tablet 5 mg. Dosis dan aturan pakai 30-60 mg per hari sampai dicapai euthyroid, lalu dosis diturunkan menjadi 5-20 mg per hari. Biasanya terapi berlangsung 18 bulan. Sebagai blocking replacement regimen, carbamazole 20-60 mg dikombinasikan dengan tiroksin 50-100 mg per hari. Untuk dosis anak mulai dengan 15 mg per hari, kemudian disesuaikan dengan respon. Efek sampingnya, ruam kulit, nyeri sendi, demam, nyeri tenggorokan, sakit kepala, ada kecenderungan pendarahan, mual muntah, leukopenia. Resiko khususnya, penggunaan pada pasien lebih dari 40 tahun karena propil thiourasil bisa menyebabkan hipoprotrobinemia dan pendarahan.